Yang terjadi di akhir bulan Maret 2026 buat zodiak terpilih ada apa aja sih gitu ya. Kita buka ini tentang kehidupan dari 4 energi kartu tarot. Kita buka ceritanya, kartu konfirmasi plus saran mungkin ya dari energi-energi yang ada. Kita buka sama-sama buat zodiak siapa kali ini. Ini zodiaknya buat zodiak siapa kali ini. Halo, acak dulu buat zodiak Aries. Aries 4 energi yang terjadi gitu ya di akhir bulan Maret 2026. Kita buka dari 4 energi. Ada apa aja sih? Kita buka sama-sama ya. Energinya seperti apa di keadaannya akhir Maret. Ini kartunya Aries. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menarikan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Ini energinya Aries. Kita buka dulu dari energi keseluruhannya Aries ya. Di akhir bulan Maret ini ada apa sih tentang perasaannya seperti apa? Terus nanti buka dari 4 kartu tentang keadaan yang terjadi. Aries di akhir bulan Maret kita kayak pengen ngegapai kebahagiaan di depan, meninggalkan rasa kecewa yang udah pernah terjadi di keadaan sebelumnya. Yang terjadi biar jadikan pelajaran buat kita aja lah ya, soalnya hal yang udah terjadi gitu kayak guci udah retak, mau disambungin lagi juga susah. Yang terbaik sekarang kita di depan nyari yang lebih baik lagi buat keadaan kita, buat kehidupan kita, buat kebahagiaan kita. Di depan banyak kebahagiaan kak, jadi jangan takut ya, maju. Kita buka ada energi apa aja sih di energinya zodiak Aries. Energi pertama Aries ada energi buat zodiak Aries. Di pertama ada energi Hangman. Nanti kita buka kartu konfirmasi plus saran ya buat energi Hangman ya. Kita buka aja dulu semuanya. Energi kedua ada energi desan, ada rencana, ada keberhasilan. Di energi ketiga ada energi nyari ketenangan. Sekarang energi terakhir, mudah-mudahan energi baik, mudah-mudahan energi bahagia, mudah-mudahan energi bagus buat zodiak Aries ya, dimanapun berada. Aries ini energi terakhir di akhir bulan Oktober ini tentang cinta. Tentang cinta gini kita gak usah nyari, dipertemukan sama keadaan. Bisa aja tiba-tiba ketemu sama seseorang, atau bisa jadi orang yang bersama kita adalah orang yang tepat, yang dipersatukan sama keadaan. Jadi kita buka dulu dari energi pertama ya. Di sini ada Hangman. Energi pertama belum saatnya. Apa sih yang diinginkan Aries di energi ini? Keinginan yang kuat gitu, keinginan yang gede. Belum saatnya di akhir bulan Maret ini ada energi itu. Hangman di sini kita nggak usah kecewa sama keadaan ya. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki dulu di energinya kita supaya nanti pas kita dapatkan apa yang kita mau, kitanya udah emang berhak, udah emang siap ya nerima keinginan itu. Salah kartunya yang ini. Ini kartunya Hangman-nya dari mana sih gitu, kita buka aja lah seperti apa Hangman-nya, dari keadaan yang kayak gimana. Di sini ada energi godaan. Nah, godaan masih ada, makanya kenapa ada Hangman di sini. Kita bisa nggak ngehindarin godaan itu gitu ya. Godaan macam-macam kak. Bisa dari ego kita gitu yang mancing-mancing emosi amarah, bisa jadi keadaan yang lain, ada godaan buat kita. Ini bisa nggak kita menghindari godaan-godaannya? Atau godaan nafsu juga bisa ya, nafsu kayak pengen ngiler, pengen ini. Ini Hangman, santai aja dulu gitu ya. Sekarang energinya lagi susah, tapi di energi susah ini kita akan menemukan jalan. Jadi ini teh kayak
kita punya keinginan pengen apa gitu, tapi keadaan kok kayak gini. Nggak usah nyalahin keadaan, justru keadaan kita ini yang memaksa Aries untuk berpikir gimana caranya sih ini buat nyari uang, atau gimana caranya sih ini buat nyari kebahagiaan kayak gini. Energi susah ini emang kesempatan baik untuk kita berpikir gitu ya, gimana caranya, mudah-mudahan jalannya ketemu. Dari desan, dari rencana, kenegopan kita masih mengejar. Yang penting itu gitu ya. Yang penting kitanya masih mengejar, cuman di sini yang halangin the strength, tentang kesabaran. Ya, jadi pertanyaannya, apakah Aries mampu sabar gitu ya? Haruslah ya, harus sabar biar apa yang diinginkan bisa terjadi. Buat kali ini di keadaan yang seperti ini gitu, kita harus tegas sama pendirian kita, sabar dengan apa yang terjadi di keadaannya, walaupun sesusah ini. Yang penting kita masih mau untuk maju, masih mau untuk bergerak, gak hanya diam aja gitu ya, masih berpikir. Walaupun susah, ini energi susah di 5 koin, tapi di susah ini akan ada awal baru Kak. Yang halangin tentang keikhlasan, ikhlasin godaan itu, ikhlasin keadaan itu, pencapaian akan ketemu. Jadi bukan pencapaian, lebih ke jalan mungkin ya, jalan menuju pencapaian. Di sini Trio Pentacle ada sesuatu yang akan kita usahakan, yang akan kita kerjakan. Mudah-mudahan sesuatu yang baik untuk keadaan yang baik tentunya ke depannya ya. Kita ngusahain yang baik, pasti dibalaslah dengan kebaikan-kebaikan. Di sini ada the death, ada peleburan. Udah berakhir. Akan ada awal baru dari pencapaiannya. Cuman awal baru ini sebenarnya justice dari kita, tabur tuai dari kebaikan kita. Yang jadi pertanyaan buat energi ini, apakah kita udah ngelakuin kebaikan, ataukah niatan baik kita di jalan yang baik juga? Soalnya ada tabur tuai. Di sini apa yang ditanam itu yang diharapkan, jangan sampai apa yang diharapkan jadi kekecewaan buat kita karena jalan kita yang salah di energi ini gitu ya. Kita lihat baik-baik lagi. Ini bukan nyalahin keadaan, karena di sini Hangman juga dari alam gitu ya, yang belum saatnya. Berarti kalau koreksi diri, ada sesuatu yang nggak baik di diri kitanya apa gitu ya, yang dilakukan ataukah yang apa. Soalnya di sini ada justice juga, akan ada timbal balik dari apa yang kita lakukan. Saran kita buat energi ini apa sih? Di energi pertama sarannya itu ya. Di energi pertama sarannya ini King of Pentacle untuk perubahan. Jadi kalau mau uang ya kita harus capek. Karena di energi King of Pentacle gini ada kesibukan ya, ada uang juga gitu. Jadi seimbang lah ya, kesibukan sama pendapatan. Mudah-mudahan apa yang jadi kesibukan bisa bermanfaat buat kita, berkah buat yang lainnya ya, bermanfaat. Kita tutup energi pertama Hangman ini. Biar nggak Hangman ya, tadi ada tabur tuai, silahkan pikirkan apa sih yang harus kita lakukan untuk kebaikan di depan. Sekarang desan. Di energi kedua ada rencana. Yang namanya desan, ada rencana, pasti ada keberhasilan. Jadi jangan takut. Di sini tentang keberhasilan yang akan ditemui, tentang pencapaian yang akan ditemui. Jadi jangan takut, akan ada desan, akan ada matahari gitu ya. Habis gelap terbitlah terang. Nah ini ibarat ini peribahasa yang cocok. Habis gelap terbitlah terang. PLN ya. Ibu kita Kartini. Desan. Di sini the death peleburan, hancur semua. Tapi dari kehancuran itu akan ada tunas baru. Di situ terang, jalan terang mulai terlihat. Tapi kadang kita dari keadaan kayak belum nerima gitu ya, kok seperti ini. Padahal tadi kita nggak diam di zona nyaman. Akan ada hari dimana di sini kita harus berpikir keras untuk menemukan jalan ke depan yang terbaik, karena di sini akan ada pencapaian. Targetnya King of Cup. Lakukan dengan sepenuh hati, lakukan dengan sepenuh perasaan dari permasalahan yang ada gitu. Ini kita nggak usahlah mengharapkan dibahagiakan sama orang lain, karena di sini yang halangin The Empress. Energi The Empress datang dari diri kita Kak. Kalau kitanya nggak siap, nggak mampu gitu, kita mengharapkan kebahagiaan dari orang lain, ada kehancuran di sini.
Kita di sini buktikan bahwa apa yang kita usahakan bisa berbuah, bisa bahagia buat diri kita. Di sini ada The Sun. Rencananya kita berarti kita nggak usah nggak usah ngegantungin kebahagiaan kita sama orang lain. Di energi ini bahagia kita sendiri yang ciptain gitu ya. Karena yang ngehalangin The Empress, Kak. The Empress berarti dari diri kita. Ini The Tower, masalah-masalah yang ada bikin kita capek, lelah gitu ya. Tapi di sini ada kehancuran. Kehancuran. Jadi gini ya, yang namanya kehancuran, seharusnya kita berterima kasih sama keadaan. Kalau nggak ada kehancuran, nggak mungkin ada jalan baru. Kalau nggak ada peleburan, nggak mungkin ada keadaan baru, ada kebahagiaan baru. Orang kadang-kadang susah buat menerima perpisahan, menerima kehancuran. Tapi di energi itu orang kayak dikasih pelajaran sama keadaan untuk kitanya lebih siap lagi gitu ya. Ini tentang ikatan targetnya. Akan ada ikatan, akan ada kebahagiaan, akan ada pencapaian tentunya dari sesuatu yang kita rencanakan. Lakukan dengan sepenuh hati ya. Cuman pencapaian itu ya datang dari permasalahan. Di sini King of Cup, lakukan dengan perasaan, lakukan dengan sepenuh hati, lakukan dengan sungguh-sungguh. Jalan ketemu ada judgment. Tinggal pikiran kitanya yang yakinin diri. Energi ini The Star. Yang namanya The Star, jalan bukan seperti apa yang dimau. Kadang kita ngerencanain ini, gagal gitu ya. Kegagalan itu berarti ada jalan yang terbaik untuk kita. Di sini ada judgment, ada sesuatu yang baik. Kita manusia cuma ngerencanain gitu ya, yang nentuin yang di atas. Kadang kita nggak nyadar, selalu ngikutin keinginan kita, amarah kita, ego kita, padahal yang terbaik jalan kita ke sini. Ikutin arusnya. Di sini ada The Empress, kebahagiaan yang ngehalangin kitanya kayak ngerasa nggak mampu di diri kita, kayak berharap kebahagiaan dari orang lain. Hindari itu gitu ya, mungkin itu bergelut sama diri kita sendiri. Tapi untuk kebahagiaan di depan harus yakinkan diri kalau kita sendiri mampu untuk mendapatkan apa yang kita mau untuk ngebahagiain diri kita. Ini bisa kalau lepas dari energi ini harus yakin ya, karena ada desain juga, ada pencapaian. Ini sarannya buat energi desain ini apa sih? Sarannya buat energi ini, sarannya di keadaan ini, sarannya King of Swords tentang keyakinan yang kuat. Yakinkan di pikiran kita, yakinkan dari tindakan kita harus ngelakuin apa, mau ngelakuin apa. Diri kita yang mampu buat ngebahagiain kita sama ngebahagiain orang lain gitu ya. Jadi di energi ini The Empress yang ngehalangin kitanya harus tahu kapasitas kita seperti apa sih, baik kita dari mana gitu ya, agar bisa mewujudkan rencana-rencana ini. Jadi datangnya dari diri kita. Energi terakhir, energi ketiga di kehidupan zodiak Aries. Ada energi nyari ketenangan, Kak. Nyari ketenangan. Kadang gini ya, kalau pikiran kita nggak tenang, masalah-masalah terus aja ngehantuin pikiran kita. Di situ kita nggak akan nemu solusi atau nggak akan menemukan jalan yang paling baik yang akan kita lalui. Tapi kalau pikiran kita tenang, biasanya kebaikan-kebaikan juga datang. Ini tentang ikatan harapan. Apakah kita nenangin pikiran dulu dari hubungan, dari keadaan? King of Cup, mengejar apa yang kita inginkan, tapi masalah-masalah datang. Kita yang kita ikutin ego. Ego ya. Ego itu datang dari mana sih? Datang dari masalah yang bikin pikiran kita runyem, makanya nyari jalan pintas ke sini. Nah, di energi ini solusinya ya nyari ketenangan dulu biar kita ngerasain perasaan kita mana sih yang baiknya, jalan mana sih yang terbaik gitu ya. Soalnya permasalahan ini kayak banyak gitu, Kak. Kayak kita masih bertahan di keadaan yang salah. Queen of Swords tentang keyakinan yang kuat, tapi keyakinan itu yang halangin. Targetnya the pool. Kita harus memulai keadaan yang baru, yang lebih baik lagi dari keadaan sebelumnya. Jangan sampai pikiran keras kita. Pikiran keras gini karena tadinya mungkin ya kita nyaman di keadaan ini, tapi di sini malah yang ada permasalahan-permasalahan yang makin banyak. Berarti pikiran kita harus diluluhkan dulu sedikit gitu ya, untuk memulai lagi keadaan. Keadaan mana? Keadaan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kuncinya ya tadi,
nyari ketenangan dulu di pikiran. Kita mengejar. Di sini kebaikan-kebaikan mungkin belum datang, tapi akan datang nanti di depan. Kesempatan-kesempatan. Jadi kebaikan-kebaikan di energi ini mungkin nggak akan datang, tapi kesempatan-kesempatan untuk menuju kebaikan akan ada. Tinggal kitanya yang pintar-pintar ngelihat keadaan sekitar. Ikutin aja lah sesuai dengan perasaannya, tapi bukan dengan ego ya. Soalnya di sini kayak ngehalangin kitanya kayak ngikutin ego. Tapi kalau ngomong-ngomong ngikutin ego, kenapa kita ngikutin ego? Karena tadi ada energi pikiran kita yang nggak tenang, jadinya yang kita ikutin ego. Ini ada justice kak, ada tabur tuai juga gitu ya. Apa yang kita lakukan hari ini tentang kebaikan, tentang jalan perbaikan, di depan akan menemukan hasilnya. Sabar, nggak ada yang instan di dunia ini. Kita harus ngelihat keadaan sekitar dulu, makanya nyari ketenangan di energi ini. Ikutin aja, nyari ketenangan gitu ya di pikiran. Ini sarannya buat energi ini Aries. Mudah-mudahan Aries dimanapun berada dengar, nggak sengaja ataupun sengaja ngelihat readingan ini, mudah-mudahan bisa ngikutin saran keadaannya untuk kebaikan di depan ya. Makasih pokoknya yang udah masuk ke channelnya, jangan lupa nonton dari awal sampai akhir terus. Yang udah subscribe, share, like, jangan lupa like, terus hype lagi. Sama ada belanjaan apa silahkan mau belanja di situ. Ini sarannya kak, energi depul. Yang namanya depul memulai, kadang di energi memulai kita maju mundur gitu ya, karena yakin gak yakin. Tapi jangan takut kak, tadi di sana juga ada desahan. Tinggal pikiran kita yang tenangkan aja, jangan takut untuk memulai gitu ya, karena awal yang besar dimulai dari hal yang kecil, jadi lakukan aja langkahnya dulu. Aries ini peribahasa udah jago belum gitu akunya gitu. Ini cuman nyampein pesan ya, ada pesan apa aja di energi-energinya, masalah kesananya gimana Aries aja. Makasih banyak lah ya buat semuanya. Ini energi keempat Aries, ada developer, ada cinta. Aduh, ada cinta katanya ya, ada developer di sini. Developer di sini bukan kita yang ngejar ya, tapi keadaan yang nyatuin. Kita nggak sengaja ngejar juga, kadang datang sendiri kalau developer datang, soalnya dari keadaan. Apalagi kalau kita yang ngejar, tapi pikirkan lagi gitu ya, jarang-jarang lah kita pengen ini tapi nggak dapet itu gitu. Itu ada yang terbaik buat kita dari keadaan. Ada cinta di sini, ada developer. Kita buka developernya dari mana, cintanya dari mana. Para Pentakel, dari rasa takut kehilangan. Ada rasa cinta dari rasa takut kehilangan. Kita ngerasa takut kehilangan sesuatu karena itu emang jodohnya, karena itu emang milik kita gitu ya, nggak akan hilang. Di sini ada alam, ada keadaan yang ngedukung. Harus bersyukur ini energinya ya. Walaupun dari apa yang kita usahakan belum terjadi, kita udah capek-capek ngejar tapi nggak terjadi, yang ada kehancuran. Itu di sini ada devil, ada godaan. Ini ada cinta, ada perasaan, ada cinta, ada usaha, ada permasalahan, ada devil. Jadi di energi ini kayak kita ngusahain sesuatu yang salah. Mau sampai kapanpun kita ngusahain sesuatu yang salah, yang ada permasalahan. Di sini ada godaan. Kadang kita terlalu greget gitu ya sama keinginan kita. Wah, ngejar ke sini, nggak taunya capek sendiri gitu, menyesal sendiri. Nah itu di devil. Udah tahu gitu ini bukan jalan yang terbaik, di sini ada jalan yang baik di sana. Tapi kita kayak di energi ini pegang pentakel. Wah ini bisa mampu di sini nih. Gitu. Yang ada malah permasalahan. Di sini di tower datang dari mana sih? Permasalahan datang dari kebahagiaan yang sesaat. Ini bingung di pikiran. Kitanya kayak nggak mampu move on. Knig absurd kak. Kita kayak berpikir ke depan, tapi kebahagiaan yang didapat saat ini cuma sementara. Ini gini ya. Ih, ini ada kebahagiaan. Aku dapat gede gitu ya. Cuman kebahagiaan itu sesaat dari Three of Cups itu, besok yang hilang lagi. Tapi pas dia hilang kita masih ngejar gitu, malah yang ada permasalahan, konflik. Kitanya di pikiran kayak nggak yakin aku bisa nggak seperti itu lagi gitu ya. Ini Three of Cups kak,
kita kayak mengejar sesuatu yang emang mungkin kebahagiaan itu sesaat gitu. Di energi ini bakal jadi permasalahan untuk kita. Ya, Pego Pentacle yang diharapkan, wah ini pasti mampu nih ngejar ke sini, bisa nih. Tapi Pego Pentacle di sini energinya sebenarnya nggak didapat, Kak. Ada Two of Cup di sini. Ada kesedihan, apa yang diharapkan yang harusnya bisa didapat, malah yang ada kesedihan yang didapat. Targetnya peleburan, mengakhiri gitu ya, karena kesempatan-kesempatan itu cuman kesempatan yang sesaat. Emang sih kita dapat, aku dulu pengen kayak gini gitu, pengen nyampe ke sini, ini dapat nyampe ke sini. Tapi di sini kan Three of Cup. Kebahagiaan itu cuman selewat gitu. Yang mungkin kalau dipikir-pikir bisa lah buat nyemangatin kita untuk depan, bisa dapat yang lebih lagi, tapi bisa jadi jalannya bukan di situ, karena di sini ada The Death, ada peleburan. Cuman nggak semudah itu gitu ya. Di sini ada The Devil, Kak, ada godaan selalu aja itu datang. Tapi godaan ini kalau kitanya mau gitu ya, kalau kitanya perasaan kitanya pengen buat ngejar kebahagiaan untuk diri kita tapi bukan untuk ego, ini bisa aja dari diri kita akan ada perubahan jadi lebih baik lagi, malah lebih baik dari yang paling baik gitu. Karena di sini kita kayak ngehindari The Devil, mau memperbaiki diri gitu, itu godaan aja. Walaupun berat di perasaannya, ini kayak perang dari diri kita sendiri gitu ya, perang sama diri kita sendiri. Tapi di energi ini kita harus yakin pasti bakal menemukan kebahagiaan yang paling tepat buat kita, yang dipersatukan sama keadaan, bukan sesuatu yang kita cari dari energi ego ini. Bisa dibilang ego karena ada The Devil. Sarannya apa sih buat zodiak Aries di energi ini? Aries, ini sarannya ya buat zodiak Aries di energi ini, sarannya Ace of Pentacle. Ace of Pentacle dari niatan, biasanya dari keinginan kita. Kalau kita pengen usahain uang ya fokus ke uangnya, fokus ke cari jalan di mana sih buat yang terbaik untuk nyari keadaan uang itu, bukan fokus ke situasi dimana kemarin kita dapat energi uang yang banyak itu, wah kita lari ke sana lagi gitu ya gitu. Pikirkan baik-baik, fokusnya bukan ke keadaan itu gitu ya, tapi ke sesuatu yang emang dipersatukan sama keadaan. Caranya dipersatukan sama keadaan ini gimana ya, biar kita tahu gitu, oh ini jalannya ke sini pas. Yang satu tentang kebaikan, yang dua kita nggak usah memaksakan keinginan kita, perasaan kita biasanya disatukan gitu. Ikutin aja lah apa sih yang menurut Aries nyaman di keadaan nyarinya itu gitu ya. Kalau gini Aries, oh ini aku nyaman nih kerja kayak gini gitu, ini aku nyaman nih berusaha kayak gini, tapi di situasi jalan yang baik gitu ya, di situ biasanya developer datang. Cinta seperti itu mungkin energi-energi zodiak Aries ini. Makasih banyak ya yang udah nemenin dari awal sampai akhir, mudah-mudahan nggak bosan sama channelnya Rizky Tarot. Salam kenal buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.